Karena di dalam TikTok itu pertama kita tidak bisa memfilter siapa yang menonton begitu. Kalau bisa ya saya akan memfilter khusus orang Protestan saja begitu. Tapi di TikTok kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi setiap orang itu bisa melihat hal itu. Dan kalau ada yang tidak setuju, apalagi ketika Romo ini, bisa di skip. Karena ya itu makanan orang Protestan, bukan untuk orang Katolik. That's why juga di dalam video tersebut saya berulang kali mengatakan di dalam pandangan gereja Protestan atau dalam doktrin gereja Protestan seperti ini, dan seperti itu. Anda tidak bisa melarang saya karena itu doktrin saya. Begitu pula saya tidak bisa melarang Anda ketika Anda mengatakan bahwa sola scriptura itu tidak alkitabiah. Ketika Anda menyampaikannya untuk saudara-saudara Anda yang Katolik, adalah hal yang bodoh dan tidak masuk akal ketika saya membantah hal tersebut. Tujuan hal tersebut untuk Anda sampaikan bagi iman Anda. Jadi saya berharap sebenarnya lebih jeli juga para Romo untuk melihat video tersebut untuk siapa. Kemudian yang ingin saya garis bawahi dengan tinta yang tebal, perkataan atau video yang di-stitch oleh Romo RP Wens MSC yang mengatakan dalam deskripsi video tersebut, salam toleransi. Anda mengatakan salam toleransi, tetapi Anda merendahkan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Toleransi mana yang menjadi tolak ukur Anda dalam mengatakan hal tersebut? Saya rasa video ini cukup jelas, dan kalaupun para Romo ingin mengajak saya untuk live dan membahas video saya sangat terbuka untuk hal itu. Karena saya juga sudah komen satu persatu. Semoga para Romo dapat mengerti dan memahami hal itu. God bless. Oke, Bapak Ibu, Anda melihat kan? Ini kan anak ingusan kemarin. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini tanggapan dari Romo Engga ya. Kita kan penasaran nih, Romo Engga bilang apa. Oke, kita lihat ya, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Romo Engga sampai ya bisa kan dia gelisah dan harus dia klarifikasi gitu ya. Meskipun omongannya memang agak kurang kurang sopan ya. Oke, saya nanti juga saya jadi berpikiran bahwa saya cari ya TikToknya Romo Wens ya. Oke, kita dengarkan dari Romo Engga. Pasti ada roh atau jin. Ayolah Mas Bro, saya ajak kita supaya tidak memperkeruh suasana. Jadi ada dan tidaknya jin di dalam sebuah patung itu tidak tergantung dari patung itu. Di dalam patung jelas benda mati. Jadi yang perlu dibahas oleh kita adalah apa disposisi batin seseorang ketika berdoa di depan patung. Setiap orang Katolik yang berdiri berdoa di depan patung, apakah Anda tahu hanya karena dia berdiri di depan patung lalu Anda mengatakan bahwa oh itu patungnya di dalamnya ada jin atau roh jahat dan lain-lain? No. Sejak kapan Anda tahu disposisi batin seseorang ketika berdoa di depan patung? Jadi supaya dipahami ya, seorang Katolik ketika berdoa di depan patung, dia tidak menyembah patung itu. Kalaupun dia bersujud, dia tidak bersujud untuk patung itu, tetapi untuk pribadi yang digambarkan sebagai patung itu. Jadi kita perlu melihat disposisi batin seseorang ketika dia berdoa. Ya. Sama halnya juga, jangankan patung. Kalau kita ini orang Kristen, kita berdoa di gereja, tapi pulang ke rumah, kita lebih fokus pada pekerjaan kita, uang, dan lain sebagainya, lalu melupakan Tuhan, itu juga sebenarnya penyembahan. Jadi, lihat tujuan dan kegunaan patung, itu maksud saya. Tujuan dan kegunaan patung. Kalau kita punya pandangan yang berbeda terhadap apa yang tertulis dalam kitab suci, no problem. Ya. Tapi bagi gereja Katolik, kalau menurut kami ya, gereja Katolik yang dilarang dalam kitab suci oleh Allah itu bukan patungnya, tetapi yang dilarang adalah penyembahan berhala. Kalau kamu mengingatkan kami untuk tidak menyembah berhala, kami terima. Karena memang Allah tidak suka penyembahan berhala.
Tapi kalau kamu hanya melihat kami berdiri di depan patung dan kamu bilang kami menyembah berhala, nah ini kami tidak terima karena memang Allah tidak pernah melarang. Penggunaan patung dalam ritual peribadatan. Ya, jadi perlu dipahami secara cermat apa yang dikatakan Alkitab tentang patung dan kegunaannya, tujuannya apa gitu. Karena di satu sisi Allah mengizinkan orang Israel, Musa, bahkan Daud dan Salomo untuk membuat patung kerub dan lain-lain. Tetapi di sisi lain dia melarang. Nah, kebijaksanaannya ada pada kita yang membaca kitab suci. Ya, oke. Kurang lebih begitu dari tanggapan Romo Engga yang membuat yang namanya anggur merah Jo ini seperti kebakaran jenggot, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat memang kemunculan para imam di TikTok dan menanggapi mereka itu diperlukan, Bapak Ibu ya. Supaya ya pengguna TikTok ini saya lihat usianya itu bahkan sampai anak SD pun ada gitu. Sampai ya sangat-sangat muda. Artinya memang diperlukan katekese di TikTok. Saya sudah ada TikToknya juga Bapak Ibu. Untuk katekese baru pengikutnya itu baru 1900-an ya. Nanti di lain waktu juga saya akan buat video pendek ya. Tapi masih dalam kondisi belum saya buat hal-hal itu ya. Suatu saat nanti juga saya bisa live di sana gitu ya. Memang tidak setiap hal juga kita perlu tanggapi, tetapi yang terkait dengan katekese, yang terkait dengan hal yang terus diulang untuk dituduhkan, maka itu perlu ditanggapi. Sebelum saya masuk kepada pembahasan selanjutnya, saya berikan dulu kepada Saudara Johnson Meo. Brother. Ya, halo. Shalom. Ya, silakan brother, silakan. Shalom, ya. Ya, itu bocah kemarin sore ya, banyak banget bocah ya, itu dari nama akunnya aja itu tuh bocah banget, norak gitu loh, anggur merah Jo, buset itu bocah banget. Ya gitu mau nantang Romo gitu loh, suruh belajar kencing dulu aja dia. Aneh gitu. Dia juga nyebut dia tuh Protestan ya. Alah, itu bukan Protestan, mungkin aliran dia itu Protester itu, Protes Luther itu. Nggak ada Protestan sama sekali dia. Ya kalau saya bilang kalau aliran dia itu Protestan ya karena saya menghargai aja gitu loh, karena mereka ya daripada ya, lebih dekat ke Protestan daripada yang lain gitu loh. Nah, mengenai gara-gara mencium dan gara-gara di dalam gereja itu ada patung gitu ya, itu kita bilang menyembah ya. Nah, itu kalau menjawab ini sebenarnya gak usah terlalu akademis ya, gak usah pakai akademis, jawab aja dengan kebodohan mereka sendiri gitu. Contohnya kita jawab aja begini, kalau di patung di gereja Katolik ada patung gitu, kita menyembah patung itu, bilang aja berarti di rumah lu itu ada panci, berarti lu nyembah panci gitu. Ada penggorengan, berarti lu nyembah gorengan gitu loh. Nah terus kalau bilang kita mencium itu kita menyembah gitu loh ya, dia bilang aja lu juga nyium panci kalau habis cuci, berarti lu nyembah panci, gituin aja. Jawab dengan kebodohan mereka sendiri, gak usah akademis. Kalau mereka mah lucu. Dan PDT itu juga kayaknya pelin-pelan gitu ya, dia tuh lagi terombang-ambing gitu loh, nggak tahu apa yang harus dipegang gitu. Yang satu bilang Tuhan boleh apa tidak melarang membuat patung, yang satu lagi Tuhan melarang gitu kan. Dia aneh gitu loh, itu bingung keder sendiri gitu loh ya. Kalau udah dari dasarnya kebencian ya seperti itu Bang Dea, itu kalau dasarnya kebencian seperti itu gitu loh ya.
Itu aduh ya ibarat gak usah itu dah Bang Gia dah. Gak usah jawab akademis, jawab aja dengan kebodohan mereka sendiri. Itu mereka juga blunder kok kayak gitu. Nah, gitu dulu dari saya Bang Gia. Ya, untuk sebagai pengingat kepada yang mengaku Protestan, ya Anda sebenarnya bukan Protestan. Sempat di channel ini juga saya membahas perbedaan teologinya Calvinis ya dan teologi Lutheran. Itu sudah pasti beda. Jadi jika ada orang membuat pernyataan saya Protestan, saya sekarang ini pasti ingin tahu ya sebenarnya yang dimaksud itu Protestan yang mana. Nah, itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung oh ya Protestan secara keseluruhan, tidak. Protestan itu banyak. Banyak yang aku Protestan, hanya sedikit yang asli Protestan. Itu pun yang asli itu banyak di Jerman. Jadi jarang yang aslinya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya selalu kembali kepada persoalan mereka menyebut unclean spirit? Karena dasar yang digunakan Daniel Mananta itu tidak bercerita tentang unclean spirit. Begitu loh Bapak Ibu. Tadi ada satu orang yang bernama 76 berkata bahwa ada juga patung yang bisa dimasuki oleh roh jahat. Sekarang kita masuk dulu deh kepada konteks yang dikutip oleh Daniel Mananta. Jadi jangan lari kemana-mana dulu. Untuk membuat sesuatu itu, untuk membahas sesuatu itu, kerucutkan dulu. Mana nih? Posisi kita di mana dulu nih? Daniel Mananta itu mengutip 2 perikop kitab suci. Yang satu kitab Daniel, yang satu kitab Yesaya. Pertanyaannya, di 2 kitab yang dikutip itu, apakah ada penjelasan mengenai unclean spirit? Kalau tidak ada, lalu landasannya dari mana dari 2 kitab suci yang dikutip itu?